Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Siti Khomisah dari Banjarnegara dan ikut binaan di Pejawaran yang dibina oleh Wanayasa, yaitu termasuk Bapak Sulyono. Ya, alhamdulillah. Yeah. Pertanyaan saya yang pertama adalah mengenai sholat sunnah, Ustadz. Semalam saya sholat sunnah salah kiblat. Yang sebenarnya menghadap ke sana, tapi saya menghadap ke sana. Yeah. Saya tidur di itu sih di saudara yang di itu, lah itu bagaimana? Dan saya pun setelah tahu, saya tanya kepada anak, ini kiblatnya mana, Fik? Kiblatnya ya ngana kados niku. Lah akhirnya saya nggak mengulangi sholat sunnah itu. Ya. Itu saya bagaimana, apa sholatnya diterima apa tidak? Yeah. Yang kedua, masalah apa itu hantu medhi. Yeah. Ini berkaitan yang ada di majelis sehubungan dengan piket majelis, sehingga piket majelis pada waktu itu udah ada yang piket lancar, tapi katanya ada yang menemui apa itu namanya medhi gitu. Akhirnya terus sama takut dan piketnya sehingga pada waktu itu bubar. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada yang berdomisili di situ. Ya semua itu adalah pertolongan dari Allah. Nah, untuk pertanyaan saya, apakah medhi itu ada atau tidak? Sepanjang saya membaca Al-Quran, saya belum menemui ada yang artinya medhi. Adapun setan itu memang banyak, Ustadz. Saya mohon penjelasannya. Yeah. Lalu yang ketiga, ini insya Allah 3 aja Ustadz dulu, nanti untuk gantian saudara-saudara lain. Yang ketiga, ini adalah mengenai telinga saya. Termasuk saya kalau di kandang setelah habis nyetel ulangan jihad pagi pada Pak Ustadz, sehingga saya nyetelnya itu dangdutan. Kadang-kadang saya itu saya juga sendirian, Ustadz. Di kandang kan alhamdulillah radio ada, jadi bisa ngaji, Ustadz. Alhamdulillah. Di kebun saya bisa ngaji gitu. Lah itu apakah saya termasuk menggunakan telinga yang istilahnya itu yang melanggar aturan agama, Ustadz? Karena itu untuk teman saya gitu. Untuk teman yang di kandang karena nggak ada radio kan sepi gitu. Lah itu untuk istilahnya untuk teman gitu. Mungkin ini saja Ustadz pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya, dan apabila ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Ini ada yang menyambung, Ustadz. Ya, gimana? Berarti lebih dari 3 ini. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ngadini dari Margomulyo, Bojonegoro. Saya punya 2 pertanyaan dan minta 2 nasihat Pak Ustadz. Pertanyaan saya begini, kalau misalnya kita makmum masbuk itu kan ketinggalan 1 rakaat, itu cukup baca bismillah sama Fatihah sama surat atau baca kabirau lagi? Yang kedua gini, saya itu kan pindah desa, di desa saya itu nggak ada imam, terus ada imam yang ditunjuk, tapi itu imamnya tunjukan. Yang saya ragukan itu gitu, itu saya pernah lihat, itu sudah ketinggalan, itu mau mundur nggak jadi, terus saya nggak berani menegur soalnya saya kan pertama di desa situ. Ustadznya nggak pernah sholat, cuma ditunjuk saja maghrib sama isya Pak Ustadz. Yang saya tanyakan itu kalau misalnya takutnya saya habis kumpul itu nggak mandi jenabat, itu saya takut itu saya jamaah itu sah apa tidak, itu yang kedua. Itu lah kok tahu belum mandi? Soalnya atasnya itu tunjukan gitu, kalau maghrib sama isya tok itu Pak Ustadz. Kok tahu kalau imam yang ditunjuk tadi belum mandi janabah, kok tahu? Itu karangan saya saja, nih takutnya gitu. Apa? Karangan? Iya, nanti takutnya saya itu kan
Dan soalnya imamnya itu kan Pak Ustadz, imamnya itu kan sudah puluhan tahun nggak ngimami, di situ cuma ditunjuk sama orang saja itu. Kalau bacaan situ saya tahunya itu nggak karena Allah, kalau ada bacaan itu sudah nggak mau ngimami, dibetnya yang bacaan itu gitu. Tadi tunggu jamaahnya nggak mau ngimami, soalnya abad berkatnya itu Pak Ustadz gitu. Saya tanya gitu, kalau saya makmum di situ saya sah apa tidak gitu Pak Ustadz. Ya. Yang ketiga itu nasihat untuk anak-anak saya. Untuk anak saya itu yang ikut ngaji ke sini Pak Ustadz, supaya dinasihati supaya nggak malas sholat lagi anak saya itu Pak Ustadz. Apa untungnya kalau melakukan sholat dan apa celakanya kalau meninggalkan sholat. Itu nasihatnya buat anak-anak remaja yang masih malas sholat. Ya. Terus yang kedua Pak Ustadz, habis ketiga kok kedua. Yang keempat Pak Ustadz. Yang keempat itu gini. Yang keempat itu nasihat buat larangan anak-anak remaja itu yang pacaran itu, dan apa hukumnya bila itu laki-laki bukan mahramnya gitu salaman itu Pak Ustadz. Kalau hari lebaran itu bukan mahram sama semua sama salaman itu apa hukumnya, itu saja Pak Ustadz nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Siti Khomisah dulu. Sholat sunnah tapi salah kiblat. Begitu selesai baru tanya. Yang sudah ya sudah. Besok lagi kalau safar di tempat asing, tempat baru, tanya dulu. Tanya pada ahlul qaryah atau ahlul bait di situ. Ini kiblatnya mana? Jangan tanya kulone mana. Karena nanti akan terbawa. Kalau tanya kulone mana, jangan kebetulan safar ke luar negeri, delalah Ka'bah berada di timur. Jangan akan tanya, di sana nggak paham mana kulonnya mana. Lah mau apa? Mau sholat. Sholat itu menghadap kiblat, maka tanyanya, ini kiblatnya mana? Nah nanti kalau mau sholat, besok lagi kalau di tempat asing, bingung, itu tanya dulu. Jadi tanya dulu, nah biar tidak salah lagi. Kalau ternyata sudah selesai sholatnya, wong awalnya tidak tahu, sudah selesai ya sudah. Tidak perlu mengulang, insya Allah sholatnya sah, wong tidak tahu. Atau ketika ibu pas sholat, kemudian anaknya melihat, kemudian nyeletuk, loh ibu sholat kok hadap timur, jangan dijawab, lah sing betul ndi, ya, maka batal. Kalau putri ibu atau putra ibu paham, maka ibu akan dihadapkan ke kiblat, diingerke lah. Bahasa Banjarnegaranya apa? Diingerke. Ya situlah. Tapi karena tidak paham, nyeletuk, ibu kok sholat hadap ke timur. Wah, ibu juga spontanitas kaget. Lah kiblatnya sing ngendi? Ya berarti batal sholatnya. Kalau batal sholatnya ya sudah, berdiri menghadap kiblat, sholat lagi. Tapi kalau sama-sama paham, putri ibu tidak paham nyeletuk, ibu yang paham, ibu tidak perlu jawab, tinggal minger sendiri sudah. Tapi kalau sudah selesai ya sudah, tidak perlu mengulang, insya Allah sholatnya sah. Besok lagi mengambil pelajaran, ya ibrah. Kalau di tempat asing mau sholat tanya dulu. Terus yang kedua, tiket majelis bubar. Karena lihat penampakan. Kalau itu ngaji menjadi warga MTA kok masih percaya seperti itu,
ngajinya dipertanyakan. Warga MTA kok masih percaya penampakan seperti itu? Tidak ada. Memang Allah ciptakan jin, iblis, dan manusia. Allah ciptakan jin tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin, iblis biar dengan dunianya sendiri. Kita tinggal mengimani. Dari katanya saja, jin itu sesuatu yang tidak tampak. Maka dalam bahasa Arab, kalau ada kata tersusun dari huruf jim dan nun, itu sesuatu yang tidak tampak. Maka janin, ya, itu tidak tampak secara kasat mata. Jannah, jim dan nun tidak tampak. Surga itu tidak bisa kita lihat saat kita di dunia. Jin itu juga tidak tampak. Maka kok kita kemudian ada yang mengatakan bisa melihat, kita tidak percaya. Warga MTA kok masih percaya, itu aneh. Ngajine itu piye? Apa hanya datang dan tidur? Berarti tidak paham. Kok sampai piket bubar? Kalau piketnya bubar, majelisnya bubarkan sisan. Lah untuk apa? Ada majelis ngaji tapi nggak ada yang berani piket karena ada penunggunya. Ada penampakannya. Mbak coba kalau lihat didekati, jangan-jangan penampakan itu ndak seireng, jangan-jangan. Jangan-jangan hanya pohon yang ngawe-ngawe. Karena sudah takut duluan, maka melihat pohon bergerak kena angin itu koyo-koyone ndas glundung memedi. Kalau ibu cari di Quran terjemahan medi, ya ndak ada. Ketemunya adanya itu salak medi, itu ada. Apa salak itu medi kan? Medi salak ya. Medi itu salak, bukan untuk, kalau di sini memedi. Kalau ibu cari di Quran nggak akan ketemu. Ibu akan temukan jin, iblis, setan. Jin ini ada, iblis juga ada, setan juga ada. Tetapi dengan dunianya sendiri. Beda dunia dengan manusia. Maka kalau ada yang bisa melihat jin, melihat iblis, kita tidak percaya itu. Itu khayalan saja, bualan. Maka jangan takut, begitu itu tidak ada. Ya, jin dengan dunianya tidak akan tampak ke kita. Iblis juga demikian. Jin itu wujud, ya, makhluk Allah ciptakan. Iblis bagian dari jin. Sedangkan setan itu sifat. Setan itu sifat, tidak wujud. Maka sifat setan ini bisa wujudnya manusia. Manusia yang selalu membangkang, durhaka pada aturan Allah dan Rasulnya, maka dia punya sifat setan, sehingga setan wujud manusia. Bahkan sekarang ke benda mati juga setan gepeng, HP itu, ada? Iya, setan gepeng itu HP. Ya, berapa banyak orang melakukan kemaksiatan melalui HP. Orang mencaci melalui HP, orang ghibah melalui HP, orang melihat yang tidak dibenarkan melalui HP. Itu setan gepeng, sehingga setan wujud HP. Sehingga setan ini sifat. Maka harus dikalahkan. Termasuk takut dengan penampakan sehingga piketnya bubar, itu ya was-was dari setan. Bujuk rayu setan ben ora nek piket sabilillah. Biar tidak ada sabilillah. Setan itu enggak suka dengan sabilillah.
kok ada hamba Allah yang sabilillah, setan tidak suka. Maka seolah-olah dia melihat penampakan memedi, sehingga dia takut. Piketnya bubar, ya baru di Banjarnegara ini. Nah, coba dicek ini cabang mana, Ustaz ya. Ini cabang mana ini kok sampai tidak ada piket gara-gara takut memedi. Ya. Dicek cabangnya ini, ketua cabangnya siapa, pengurusnya siapa. Kok sampai mengiyakan sampai tidak ada piket. Berarti kan sekarang tidak ada juga. Kan tadi sudah ada penghuninya. Kalau tidak ada penghuninya berarti tidak ada piket juga. Berarti kegiatan sabilillah kemajlisan menjadi berantakan gara-gara takut penampakan yang hakikatnya tidak ada. Oke, nanti saya minta itu datanya cabang mana. Kemudian yang ketiga, nyetel dangdutan, apakah saya termasuk melanggar aturan agama menggunakan telinga untuk mendengar dangdutan? Insya Allah tidak apa-apa, kecuali kalau lirik-liriknya itu dengan kalimat-kalimat kotor. Nanti yang dengar bukan ibu saja, anak kecil bisa mendengar juga. Karena dikandang untuk temannya, ya, sehingga menyetel itu kenceng. Kalau ada lirik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah, sebaiknya cari yang lain. Karena nanti anak kecil akan mendengar juga. Anak kecil itu belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Anak kecil itu hanya bisa merekam. Dan kalau anak itu mendengar lirik yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, itu akan masuk dalam memori. Kan naqsyi 'alal hajar, memorinya seperti mengukir di atas batu, sulit hilangnya. Dia akan menirukan lirik-lirik lagu yang tidak mendidik. Maka kalau bisa, kalau mendengarkan lagu boleh-boleh saja, tapi pilihlah lirik-lirik yang memang mendidik. Ya, insya Allah tidak melanggar aturan agama, hanya kurang mensyukuri nikmat pendengaran. Ya. Dengarkan saja, mendengarkan tidak apa-apa. Tapi yang mendengarkan kan bukan cuma ibu, di sekitaran situ kan ada yang lain. Ada lagu Cinta Satu Malam, tapi ya Cinta Satu Malam itu. Masa ada Cinta Satu Malam? Ya, lah kalau Ustaz tahu, ya tahu, saya juga dengar kadang tanpa sengaja mendengar kan itu Cinta Satu Malam lewat HP itu loh, kadang tiba-tiba muncul sendiri. Ya toh, kita membuka berita, bahkan kita membuka ayat saja, tiba-tiba muncul iklan itu. Buka ayat tiba-tiba muncul iklan, iklannya lagu seperti itu. Ya, maka lebih bijak lagi, kalau melanggar sih tidak, ya. Lebih bijak lagi lingkungan kanan kiri dan sekitarnya. Nah. Kemudian dari Ibu Ngadini, masbuk ketinggalan 1 rakaat, apakah baca iftitah lagi? Iftitah itu dibaca kapan? Saat takbiratul ihram. Ibu sudah ketinggalan 1 rakaat. Maka menurut Nabi yang harus ibu lakukan, ibu segera takbiratul ihram, terus ikuti imam. Kalau ibu dapati imam sujud, maka ibu sujud. Jadi masuk ke dalam shaf, kemudian Allahu Akbar, langsung takbir untuk sujud. Tidak perlu membaca doa iftitah. Lah nanti ketika rakaat kedua tidak perlu, karena iftitah itu dibaca saat setelah takbiratul ihram. Ibu sudah tidak ada tempat untuk membaca takbiratul ihram, karena sudah memulai sholat dalam keadaan masbuk
Lah nanti kalau imam salam, ibu berdiri menyempurnakan, tidak perlu baca doa iftitah. Ya, Nabi kita ngendika. Jadi kita kalau masbuk, maka yang harus kita lakukan takbiratul ihram, kemudian segera ikuti imam. Kemudian wa ma fatakum minas shalah fa'atimmu. Apa yang tertinggal dari sholat, sempurnakan. Tidak perlu baca iftitah. Iftitah itu dibaca sesudah takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, tidak ada imam. Tidak ada imam tetap, tapi seseorang ditunjuk sebagai imam maghrib dan isya. Apakah sholat saya sah ikut imam tersebut? Kalau tidak ada imam tetap, ditunjuk, dan memang dia sehari-harinya sholat 5 waktu, ya insya Allah sah. Cuma kalau seperti yang ibu pertanyakan tadi, hasil karangan ibu, ya, ini imamnya tidak mandi janabat, Ustaz. Lah dari mana ibu perso kalau imamnya ini dalam keadaan junub? Kalau ibu perso imamnya memang belum mandi janabat, padahal dalam keadaan junub, ya, ada larangan dalam agama kita. Orang junub sebelum mandi janabah maka tidak boleh sholat. Kalau ibu perso, imam yang ditunjuk tadi, sekalipun 5 waktunya sholat tertib, sekalipun beliau jadi imam tetapnya, namun ibu perso tadi junub belum mandi janabah, ya sholatnya tidak sah itu karena ibu perso. Kecuali kalau ibu tidak perso. Ya tahu Ustaz, karena imamnya suami saya sendiri. Nah, itu mungkin. Nah, berarti ibu ya belum mandi juga kan itu. Lah belum mandi kok sholat jamaah gitu. Mandi dulu ya. Tapi kalau seseorang tadi meski bukan imam tetap, imam tetapnya ditunggu-tunggu tidak datang karena ngeboti bancaan. Dalam bancaan pulang dapat berkat. Kalau sholat jamaah dapat 27 derajat, pilih berkatnya. Ditunggu-tunggu tidak datang, maka boleh ditunjuk. Tapi nunjuknya jangan asal-asalan. Wong ra tau salat apa salate hanya Jumatan tok ditunjuk jadi imam, ya jangan. Yang ditunjuk tetap jamaah yang ada di masjid itu, dia tertib sholat 5 waktu. Sekalipun yang ibu perso sholatnya hanya maghrib dan isya karena siang harinya bekerja. Sehingga ketika datang waktu sholat, tidak sholat di masjid di kampung ibu, sholatnya di masjid dekat tempat beliau bekerja. Bukan berarti tidak sholat 5 waktu, tetap sholat 5 waktu ini. Hanya kita tidak tahu karena siang hari aktivitas. Kita kan tidak tahu fulan ini sholat di masjid dekat tempat kerjanya atau tidak, atau sholat di kantornya. Kita jangan hanya ngarang-ngarang karena sholatnya hanya maghrib dan isya. Iya, itu yang kita tahu. Maka jangan suudon. Kalau memang ibu perso yang ditunjuk tadi sholatnya 5 waktu, ibu makmum sah sholatnya. Meski imam tadi suka bancaan. Tapi kalau sholatnya benar dan sholat 5 waktu, ibu boleh makmum, insya Allah sholat ibu juga sah. Adapun kalau imam ada kekurangan, itu kekurangan imam tidak berdampak kepada makmum. Nah, yang ketiga, mohon nasihat untuk anak agar tidak malas sholat. Malas sholat ini ciri orang munafik. Pada akhirnya juga sholat.
Namun dia menunda-nunda sholat, berdiri sholatnya dengan malas. Idza qamu ilas sholati qamu kusala. Coba dibuka ayatnya itu. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ini kata Allah loh ya, bukan kata saya. Jadi orang kalau malas berdiri untuk sholat, dia ya sholat tetapi berdiri dengan malas, enggan, menunda-nunda karena malas. Ini kata Allah, itu ciri sholatnya orang munafik. Dengan itu orang munafik hendak menipu Allah. Dikiranya, saya juga sholat meski malas dan menunda-nunda. Sampai di akhir, di penghujung waktu, sehingga sholatnya cepat seperti ayam mematuk makanannya. Kata Nabi, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Yajlisu yarkubus syamsa hatta idza kanat baina qarnayy syaitan qama fanaqaraha arba'an wala yadhkurullah illa qalilah. Itu kata Nabi. Menunggu, ya, mengintai matahari. Kalau sekarang mengintai jam. Oh, masih jam 12, zuhur masih panjang. Oh, masih jam 1, zuhur masih panjang. Oh, masih jam 2, masih ada 1 jam. Jam 3 kurang 5, bentar lagi ini kurang 5 menit. Lantas lari, berdiri, wudu, terus sholat 4 rakaat. Ya, sholatnya seperti sholatnya munafik. Cepat 4 rakaat, fanaqaraha arba'an. Cepat kilat seperti ayam mematuk makanan. Ibu pernah melihat ayam matuk makanan? Kan cepat, tuk 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 kan gitu. Itu sholatnya orang munafik, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Padahal tujuan sholat, kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Di dalam Quran surat Toha itu ayat 20. Dalam Quran surat Toha di akhir ayat itu, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Dan di sholat itu interaksi kita kepada Allah, munajat kita kepada Allah. Baik buruknya seseorang tergantung sholatnya, bahagianya dunia akhirat tergantung sholatnya. Dan sholat menjadi perkara yang utama yang nanti akan dihisab oleh Allah pada diri seorang hamba. Surat Toha ayat 14. Ya, surat Toha ayat 14 itu. Aqimis sholata lidzikri. Di akhir ayatnya, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Masa kita tidak mau mengingat Allah? Padahal Allah yang menciptakan kita, Allah menjamin rezeki kita, Allah yang sudah memberikan kita nafas sehingga kita bisa hidup, Allah yang telah menciptakan kita sehingga kita bisa terlahir ke dunia, sehingga kita sekarang hidup. Dengan mengingat Allah, hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang sholat hatinya akan tentram apapun keadaan yang sedang dihadapi. Orang yang sholatnya betul tidak akan gelisah, tidak akan khawatir dengan segala situasi dan kondisi, karena hatinya tentram, senantiasa ingat kepada Allah. Ini sholat yang betul, sholatnya tanha anil fahsya
wal munkar, bukan hanya sebatas penggugur kewajiban. Menjadi aneh orang ngaku Islam tapi nggak mau sholat. Menjadi aneh orang ngaku Islam tetapi abai terhadap sholat, sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya masih ditunda-tunda. Ini satu keanehan. Dan sekarang banyak yang seperti itu, ya, ngakunya Islam tapi tidak mau sholat. Sedangkan sholat ini menjadi perkara yang nanti dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Hal pertama nanti yang akan dihisab pada diri seorang hamba tentang sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, maka sempurna semua urusannya. Kalau sholatnya baik, pasti, ini dipastikan oleh Nabi, semua amalannya baik. Maka perhatikan sholat kalau ngaku Islam, ingin selamat dunia dan akhirat. Jangan hanya sholat yang sebatas penggugur kewajiban, namun betul-betul sholat yang mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Perbuatan kemaksiatan pada Allah hanya ada dua, fahsya dan mungkar. Itu bisa ditanggulangi hanya dengan sholat. Karena sholat kata Allah tanha anil fahsya wal munkar. Selain itu tidak bisa. Hanya ada satu cara, tegakkan sholat fungsinya dengan baik, sehingga akan terhindar dari perbuatan maksiat, kekejian maupun kemungkaran. Maka dia akan selamat dunia akhirat. Orang sholat ini interaksinya kepada Allah. Wong kita andai kata diminta oleh pimpinan perusahaan atau pimpinan tempat kita kerja, kamu datang ya kepadaku sehari 5 kali, nanti aku tambahi gajimu. Setiap datang aku tambahi gajimu 270.000. Nanti siang hari datang lagi aku tambahi 270.000. Kira-kira kita datang tidak? Datang. Tapi nanti kalau datangnya sudah mendekati waktu sore, tidak akan aku beri apa-apa. Tapi kalau kamu datang masih di waktunya, kamu akan aku beri 2.700.000. Kelipatan 27. Itu banyak manusia yang akan datang. Sakit pun dia akan berusaha datang. Masa dijanjikan oleh Allah kebaikan dunia akhirat lebih daripada dunia seisinya, kita tidak mau datang? Datang kepadaku sehari 5 waktu. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Sehari 5 waktu. Janji Allah akan dilipat gandakan. Janji Allah akan ditentramkan hatinya. Janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi di setiap kesulitan yang sedang dihadapi. Janji Allah, hatinya akan merasa tentram, akan selalu ingat kepada Allah, akan dibersamai oleh Allah. Masa mendapat janji-janji dari Allah seperti itu kita menjadi malas? Janji dunia saja kita semangat. Datang 5 kali ke sini, setiap datang saya beri 2.700.000. Jangankan 5 kali dalam sehari, wong kita lembur hanya dibayar berapa saja kita siap kok untuk mendapatkan uang lembur. Apalagi ini janji Allah. Banyak manusia yang ngaku Islam tidak tertarik. Tidak tertarik. Maka perhatikan sholatnya dengan baik. Sebetulnya orang yang beruntung sholat yang benar itu disebut oleh Quran, itu setidaknya ada 5 kriteria. Ayatnya ada semua, tetapi waktu, ya, ini waktu. Sebetulnya ada, hatinya akan tenang. Quran surat At-Tolak, ya, akhir ayat 2 sampai akhir ayat 5. Kemudian hatinya akan tentram, Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian selalu ingat pada Allah kemanapun, dalam situasi apapun, selalu merasa diawasi oleh Allah, Quran surat Toha ayat 14.
akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya benar itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan hanya qad fazal mu'minun, tapi qad aflahal mu'minun. Bukan hanya faza, tapi aflaha. Tapi karena waktu ya. Oke, nanti mungkin lain waktu. Terus yang keempat, apa hukumnya laki dan wanita bukan mahram salaman? Hukumnya dosa. Nabi kita bersabda, la ayyut'ana ahadukum fi ra'sihi bimikhyatin min hadidin khairun min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditusuk dengan jarum dari besi di kepalanya itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita la tahillu lahu, yang tidak halal baginya, yang tidak mahram. Maka jangan ikut-ikutan tradisi Idul Fitri, sungkeman, kalau tidak mahram ya jangan salaman. Nah ini tradisi loh. Kalau tradisi tidak sesuai dengan nilai Quran dan Sunnah, jangan dipaksa Quran Sunnah mengikuti tradisinya. Tetapi tradisinya yang dirubah harus sesuai dengan Quran Sunnah. Rasulullah sudah menetapkan la ayyut'ana ahadukum fi ra'sihi bimikhyatin min hadidin khairun min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditusuk kepalanya dengan jarum besi itu lebih baik daripada orang laki-laki menyentuh wanita yang tidak halal, tidak mahram, meski hanya salaman. Mosok salaman tok, saya salaman tidak pakai nafsu atau tidak pakai nafsu, kata Nabi, la tahillu lahu, itu tidak halal. Maka tradisi kalau salaman, kalau tidak mahram ya jangan salaman. Kan cuma begini bisa. Apalagi pandemi kita sudah diajari itu. Sudah diajari jauh-jauhan kok. Pangapunten, nyuwun pangapunten sedaya kalepatan, nyuwun pangapunten lan nyuwun tambah pangestu. Sudah selesai. Tidak mahram. Dan kita sudah terbiasa kemarin pandemi. Wah takut lah itu istri pimpinan, nah itu berarti takut pada manusia. Lah saya takut menyinggung karena itu istri dari pimpinan perusahaan. Berarti jenengan lebih takut pada manusia daripada kepada Allah. Lebih takut pada manusia. Padahal kata Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi faulaika humul faizun. Coba An-Nur ayat 52. Surat An-Nur surat 24 ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kalau ingin mendapatkan kemenangan di sisi Allah, takutlah hanya kepada Allah. Jangan pekiwuh kepada manusia, jangan takut pada manusia hanya gara-gara itu istri pimpinan atau suami dari pimpinannya atau itu bos perusahaannya, kemudian sampai berani melanggar aturan Allah sehingga salaman, bersentuhan, berjabat tangan, lebih takut pada manusia. Padahal kata Allah, kalau ingin mendapatkan kemenangan, ingin mendapatkan keberuntungan di sisi Allah, syaratnya wa yakhshallah, takut pada Allah. Maka Allah berpesan pada kita, fala takhshawhum
wakhsyauni waliutimma ni'mati 'alaikum. Janganlah kamu takut pada mereka, jangan takut pada manusia. Sesama manusia itu di hadapan Allah sama, yang membedakan tingkat ketakwaannya. Wakhsyauni, takutlah hanya kepadaku. Maka orang yang benar-benar takut pada Allah, sholatnya berfungsi betul. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang takut betul pada Allah, sholatnya berfungsi betul, maka dia tidak mudah-mudah bermaksiat pada Allah. Tidak akan mudah-mudah berjabat tangan dengan yang bukan mahram kalau sholatnya berfungsi. Kalau betul-betul takut pada Allah, kalau ingin mendapatkan kemenangan di sisi Allah, takutnya hanya kepada Allah, bukan takut pada manusia. Maka lebih baik ditusuk jarum dari besi daripada kita berjabat tangan dengan orang yang bukan mahram kita. Kata Nabi kita begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?